Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Matthew Renold dari kelas 11-3 SMA Negeri 1 Mandau. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip Bernoulli pada Venturimeter dan saya akan melakukan percobaannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu prinsip Bernoulli pada Venturimeter. Prinsip Bernoulli adalah tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialami selama perpindahan. Sedangkan Venturimeter adalah alat yang mengukur kecepatan suatu aliran fluida pada sebuah pipa. Venturimeter dibagi menjadi dua, yaitu Venturimeter tanpa manometer dan Venturimeter dengan manometer. Manometer disebut juga dengan tabung pitot. Saya akan membuat percobaan tentang prinsip Bernoulli pada Venturimeter. Selamat menyaksikan. Nah, jadi pada kali ini saya akan membawakan tentang prinsip Bernoulli Venturimeter tanpa manometer, yaitu dengan tanpa tabung pitot. Jadi alat dan bahannya itu yaitu ada pipa 3/4 dan pipa setengah inci, ada sambungan pipa, elbow 3/4 dan setengah, dan selang, serta kita menggunakan slime atau plastisine sebagai penutup selang agar tidak bocor. Nah, selanjutnya sebelum itu kita harus melakukan pelubangan pada pipa agar bisa meletakkan selang ke dalam pipa. Lanjut, kita akan memasangkan menyambungkan pipa yang setengah inci dengan pipa 3/4. Sama ratakan lubang pipa. Lalu kita pasangkan elbow pada ujung pipa. Seperti ini. Lalu kita samakan ratakan lubang pada pipa. Masukkan selang. Ke dalam pipa. Lalu selanjutnya kita harus menutupkan selang dengan plastisine pada pinggiran pipa agar tidak bocor. Seperti ini. Ini bahannya sudah jadi, dan selanjutnya kita mengambil air dulu. Nah, setelah kita sudah mengambil air, selanjutnya tutup salah satu pipa elbow atau pada ujung pipa dengan menggunakan plastik agar airnya tidak keluar pada saat kita isi air. Seperti ini. Lalu ketika kita sudah selesai membuatnya, baru kita masukkan air ke dalam pipa secara perlahan. Terlihat pada hasilnya, hasil pada pipa yang setengah elbow lebih tinggi daripada pipa 3/4 inci. Jadi inilah percobaan pada kali ini yang saya buat. Selanjutnya saya akan membuat contoh soal dan menjelaskan prinsip penerapan pada
pipa air putih. Jadi, prinsip kerja venturimeter tanpa manometer yaitu pada pipa mendatar tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan air alir yang paling kecil dan tekanan paling kecil. Sedangkan tekanan fluida yang paling kecil terdapat pada kelajuan alir yang paling besar. Itu adalah contoh soalnya, yaitu pada gambar air mengalir melewati pipa venturimeter dan jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm² dan 4 cm² dan gravitasi 10 meter per sekon, maka kecepatan air yang memenuhi pipa penampung 1 venturimeter adalah, yang ditanya pada soal ini adalah V1. Jadi pada ilustrasi gambar ini, soal ini disebutkan bahwa hanya itu sama dengan 49 cm, yaitu kita jadikan menjadi meter, sama dengan 45 bagi 100 sama dengan 0,45 meter. Lanjut kita masuk ke rumus. V1 sama dengan akar dari 2 kali G dikali H per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 2 dikali 10, G nya 10, baru dikali 0,45 karena hanya tadi sudah kita ubah, per 5 kuadrat per 4 kuadrat dikurang 1. Lanjut, akar dari 9 per 5 kuadrat sama dengan 25 dan 4 kuadrat sama dengan 16 per 25 dan per 16 dikurang 16 per 16. 6 per 16 dapatnya dari penyebut 16, kita jadikan samakan penyebutnya yaitu 16 per 16 sama dengan akar dari 9 per 9 per 16. Kita menjadi pecahan biasa yaitu jadi menurun menjadi akar dari 9 yaitu 3, akar dari 9 3 dan akar dari 16 sama dengan 4 sama dengan 3 per 1 dikali 4 per 3. 4 per 3 dapatnya dari 3 per 4 dibalikan menjadi kali, yaitu 4 per 3 sama dengan 12 per 3 dan jawabannya adalah 4 meter per sekon. Jadi ini adalah contoh soalnya. Video saya tentang penjelasan dan percobaan dari hukum Bernoulli pada venturimeter tanpa manometer, dan terima kasih.